Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman wa akhwatal Islam, kaum muslimin dan muslimat, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, baik kesehatan iman maupun kesehatan fisik. Allahumma amin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat. Jazakumullah khairan Mas. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri majelis booster i'tikaf. Pada asalnya i'tikaf itu adalah ibadah personal, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama di dalam aqwal mereka atau perkataan mereka. Indikatornya adalah Nabi SAW, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan beliau membangun tenda. Tapi tenda zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang, ya, yang bertujuan untuk khalwat, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang, ya, pada menyendiri, ya, secara fisik. Paham maksud saya? Tapi rame secara online, ya. Di grup ini, di grup itu, kemudian buka medsos dan seterusnya. Secara fisik dia menyendiri, ya. Tapi secara, ya, sisi yang lain dia tidak menyendiri, karena dia bermedia sosial, ya. Dan inilah yang menjadi salah satu poin, ya, pembahasan kita pada malam hari ini. Karena i'tikaf itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kepada Allah tidak perlu menggunakan HP. Dalam artian berkomunikasi dengan Allah tidak menggunakan HP. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan tidak boleh kita ketika i'tikaf membuka medsos, membuka HP. Boleh-boleh saja, ya. Namun porsinya jangan sampai sama saja ketika tidak i'tikaf, ya. Kalau sama saja itu artinya cuma pindah tempat. Dari yang kemarin mainan medsos di rumah, sekarang pindah mainan medsosnya di masjid. Nah, begitu pula i'tikaf tujuannya adalah untuk memperbanyak ibadah personal, bukan untuk pindah tempat tidur, ya. Sehingga, ya, banyak di antara ulama mereka berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan Nabi SAW menghidupkan malam-malam dan bahkan sampai membangunkan keluarga beliau, yang menunjukkan kalau bisa malam hari itu nggak tidur, tidurnya gampang nanti siang hari, ya. Setelah duha silakan mau qodho tidurnya, ya, silakan, tidak apa-apa. Kenapa? Yang menjadi poin ketika i'tikaf adalah kita, ya, hunting Lailatul Qadar, bahasa anak sekarang, ya, mencari Lailatul Qadar. Dan itu gak ada di siang hari. Maka jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ada beberapa ya hal yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita introspeksi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr ayat 18. Kita semuanya sudah hafal insyaallah. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu ibadah yang cocok banget dengan i'tikaf, yaitu ibadah muhasabah. Para ulama tafsir mereka mengambil kesimpulan dari ayat ini, ada satu ibadah yang besar ya pahalanya, agung keutamaannya, yaitu muhasabatun nafs, ya, introspeksi diri. Muhasabah berasal dari apa? Firman Allah Ta'ala, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya jiwa melihat apa yang kemarin dia lakukan, ya, untuk ya menimbang-nimbang besok apa yang akan dia lakukan. Kemarin bagaimana ibadah puasa kita, kemarin bagaimana tarawih kita, kemarin bagaimana i'tikaf kita, dan seterusnya. Tujuannya apa? Wattaqullaha, untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan muhasabah ini adalah bentuk ibadah hati. Bentuk ibadah hati. Berbeda dengan puasa, mungkin kelihatan ya karena ikut buka puasa bersama. Ya, meskipun dibanding dengan sholat, puasa lebih ya nggak terlalu terlihat. Sholat bisa kelihatan, baca Quran bisa kelihatan, gitu ya. Tapi muhasabah itu nggak ada orang yang ngerti kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan beberapa keutamaan kita ya mengintrospeksi diri kita, ya, memuhasabah diri kita. Sebenarnya pembahasan kita malam hari ini judulnya adalah evaluasi amalnya. Jadi kalau evaluasi ini kayak apa namanya, proker. Ya, karena evaluasi kan artinya apa? Penilaian ya. Jadi Anda menilai apa namanya? Kita menilai amal kita sendiri. Oh, kita menilai amal kita sendiri udah bagus dong gitu ya. Ya, mungkin akan lebih cocok kalau kita bawa kepada muhasabah, introspeksi. Dan ini lebih cocok dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu mengintrospeksi? Kenapa kita perlu mengevaluasi diri kita? Apa pentingnya? Apa perlunya? Maka pertanyaan ini muncul dari hati orang-orang yang beriman. Manakala mereka merasa gersang ketika dirinya disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Sebelum Ramadan sibuk dengan urusan dunia, sehingga mungkin nggak bisa ikut i'tikaf full misalnya. Atau mungkin ada yang model kalong ya, kalau malam i'tikaf, kalau siang hari kerja gitu ya. Sehingga mungkin terasa penat, capek ya. Yang lain pada ibadah, ini masih mikirin ya kerjaan. Atau bahkan mungkin sambil i'tikaf sambil nge-freelance ya, sambil ngerjain kerjaan ya. Sambil rapat ya, sambil ini, sambil itu gitu ya. Tidak apa-apa gitu ya.
Kenapa? Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya jangan ditinggal semua. Kemudian karena ketika iktikaf harus rapat, kemudian ya udahlah enggak usah iktikaf, ya jangan. Kalau kita bisa iktikaf kemudian di situ ada sela-sela waktu buat rapat, ya enggak apa-apa. Tapi tentunya akan berbeda rasanya jika apa? Kita full udah melepaskan urusan-urusan dunia. Lebih nikmat bagi kita menjalankan ibadah kalau sudah enggak kepikiran kerjaan. Udah libur. Lanjut besok habis Ramadan. Sehingga apa? Mau baca Quran enak, mau sholat enak, mau zikir enak, mau sholat sunnah enak gitu ya. Gak kepikiran, wah habis sholat mau ngerjain deadline, habis sholat mau ada rapat dan seterusnya. Maka sebagian urusan-urusan dunia ini menyebabkan diri kita ini menjadi gersang. Kemudian ada pula yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan. Namun ternyata ibadah yang dia lakukan baru sampai pada taraf rutinitas. Belum merasakan nikmatnya ibadah. Jadi dia pergi ke masjid sholat jamaah itu ya karena yang udah biasa. Jadi bukan merasakan nikmatnya sholat berjamaah, nikmatnya ibadah, namun karena udah jadi kebiasaan. Atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu setiap hari, bahkan mungkin berjamaah, berpuasa setiap tahun, ya. Tetapi semua itu tidak berdampak kepada akhlak dan pribadinya. Ini kenapa? Ini udah puasa udah 22 hari misalnya, atau 21 hari, tapi kok kayaknya nggak ngefek sama perilakunya, tidak ngefek dengan kondisi hatinya. Ini kenapa? Bahkan ya sudah melakukan berbagai macam ibadah tersebut pun masih tergoda untuk melakukan maksiat. Maka pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang menyebabkan kita perlu melakukan yang namanya muhasabah. Perlu melakukan yang namanya introspeksi terhadap amal-amal yang sudah kita lakukan. Jemaah sekalian, ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kurang lebih ada 4 poin ya. Pentingnya kita melakukan muhasabah, ya, menghitung-hitung serta menilai amal-amal yang sudah kita lakukan. Yang pertama, tadi poin yang pertama adalah muhasabah adalah perintah Allah. Dan hukum asal perintah, kalau kita belajar di pelajaran usul fikih ya, al-amru lil wujub. Asalnya perintah di dalam Al-Quran itu maknanya wajib. Sehingga kalau ada seorang mukmin dia tidak menghitung-hitung atau tidak menilai ibadahnya, tidak memeriksa amalannya, ya, maka dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di surat tadi Al-Hasyr ayat 18. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini perintahnya menggunakan apa? Menggunakan lam amr ya, kalau belajar bahasa Arab. Ya. Ini perintah dari Allah. Berarti apa? Nilainya ibadah. Siapa saja yang melakukan introspeksi, muhasabah, dia lihat dirinya, puasa yang sudah sekian hari dia lakukan, baca Quran yang mungkin sudah ya bolak-balik khatam, tapi ternyata Al-Quran yang dia baca belum muncul pada akhlak dan adabnya. Ya. Karena banyak jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ketika membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran baru sebatas pada bacaan, ya, belum sampai masuk ke dalam hatinya, apalagi diwujudkan dalam bentuk amalnya. Maka tirulah apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Jadi kalau pengen lihat Al-Quran berjalan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir,
Orang-orang non-muslim, mereka nggak baca Al-Quran, mereka nggak baca hadis, mereka membaca diri kita. Tuh katanya orang Islam Al-Qurannya bunyi begini, katanya hadisnya bunyi begini, tapi apa orang-orang Islam itu kayak gitu? Yang dinilai kita, jemaah sekalian. Jadi kalau kita ini nggak bisa merepresentasikan isi dari Al-Quran dan hadis, maka sungguh merugi kita sebagai seorang Islam. Karena mereka nggak mungkin ya mereka tadarus Quran, mereka membaca Quran, kemudian mereka ya memahami maknanya. Kita yang Muslim saja mungkin sebagian baru sekedar membaca, belum sampai taraf memahami tafsirnya, maknanya, tadabburnya, ya, belum sampai situ. Apalagi orang non Muslim, apalagi orang kafir. Tapi mereka apa? Melihat akhlak kita, melihat adab kita. Oh ternyata orang Islam itu, oh pantesan ya, mungkin ajaran Quran begitu. Nah kalau sebaliknya orang-orang Islam kemudian menampakkan akhlak yang buruk, ngomong kasar, ngomongnya tidak pantas, yang perempuan berjilbab namun masih suka ya ngomong kasar, ya suka membuli, kemudian melakukan hal-hal negatif lainnya, ya disalahkan bukan personalnya, tapi apa? Agama kita. Makanya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya ini agen. Ibaratnya marketing lah kalau di ilmu ekonomi. Marketing dari ya apa namanya? Al-Qur'an dan hadis yang kita pelajari. Nampak enggak Al-Qur'an dan hadis yang kita pelajari pada diri kita? Kalau belum, itulah kita butuh yang namanya introspeksi. Oh ternyata kajian selama ini kita bolak-balik ngaji, ternyata yang kita amalkan baru sedikit, baru sekedar apa? Tulisan, catatan kajian. Itu masih mending nyatet ya, masih mungkin untuk dimurojaah. Nah kalau yang tidak, ini lebih-lebih lagi. Maka muhasabah itu adalah ibadah, karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, beliau Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, mal kayyis, wahai Rasulullah, siapa itu orang yang cerdas? Kata Nabi, al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan jiwanya dan beramal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Dia tundukkan jiwanya, dia nilai jiwanya, apa yang sudah dia lakukan. Untuk apa? Mempersiapkan kehidupan setelah kematian, untuk mempersiapkan apa yang akan dia hadapi setelah kematian. Maka para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dalam kitab beliau A'malul Qulub, beliau mengatakan para ulama telah sepakat mengenai wajibnya muhasabah diri terhadap amal yang telah lalu dan amal apa yang akan dilakukan nantinya. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada beberapa hari sebelum Idul Fitri. Mungkin kita juga masih mungkin bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka kajian pada malam hari ini mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat, terutama bagi kami, untuk tidak melalaikan sedikit pun waktu dan mengisi waktu-waktu kita dengan amal kebaikan dan amal saleh. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus muhasabah? Muhasabah adalah sifat orang-orang bertakwa. Sebagaimana disebutkan oleh Maimun bin Mihran atau Mahran rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la yakunul 'abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashaddu muhasabatan min asy-syariki asy-syahihi li syarikihi. Tidaklah seorang hamba menjadi hamba yang benar-benar bertakwa sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelit,
yang membuat perhitungan dengan temannya. Mungkin kita punya teman-teman pelit gitu ya. Ya, jadi kalau kita ngutangin dia dikit gitu ya ditagih. Ya, bantu dikit ya. Jadi perhitungan banget lah gitu ya. Kita ini perhitungan dengan amal kita. Ya, kita dianggap benar-benar bertakwa kalau kita perhitungan dengan amal kita itu lebih dibandingkan dengan orang yang pelit perhitungan dengan hartanya gitu ya. Mau beli ini itu, aduh sayang nih ya. Misalnya mau beli makan ya. Kau beli makan pakai nasi, pakai lauk, wah 10.000 nih, mending beli mie instan. Nah, ini kan orang pelit modelnya ya. Kalau bisa duitnya nggak kelong, kalau bisa duitnya tuh nggak berkurang. Ya. Perhitungan banget, jangan sampai ya hartanya itu kepakai sesuatu yang nggak penting. Gitu ya. Maka orang bertakwa itu perhitungan luar biasa dengan amalnya. Oh tadi kayaknya ya, baca Qur'annya itu masih malas-malasan. Oh tadi kayaknya sholatnya ya nggak khusyuk. Oh tadi begini begitu dan seterusnya. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buah manis dari muhasabah, buah manis dari introspeksi diri adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melakukan muhasabah, maka akan tampak jelas di hadapannya dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, mungkin kita duduk di pojok mana sambil kita baca Al-Qur'an, ketemu satu ayat di mana ayat itu relate dengan kehidupan kita. Kemudian kita pahami maknanya. Kemudian kita begitu merasa terpukul dengan kandungan yang ada di dalamnya. Kemudian kita menangis. Teringat dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita hitung-hitung ternyata dosa kita begitu banyak. Padahal Allah begitu baik dengan kita. Allah begitu luar biasa memberi kita kenikmatan. Tapi apa yang kita berikan kepada Allah, apa yang kita lakukan kepada Allah, justru kemaksiatan yang kita berikan kepadanya. Maka orang yang menghitung-hitung amalnya, koreksi amalnya, akan timbul perasaan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang merasa amalnya sudah sempurna, merasa amalnya sudah oke, si paling soleh, si paling banyak pahalanya, ya, gak mau dia introspeksi karena merasa amalnya itu sudah luar biasa. Maka banyak di antara manusia yang melakukan kemaksiatan namun Allah masih memberikan nikmat kepadanya. Mungkin termasuk di antaranya kita. Dia tidak menyadari bahwa ini adalah bentuk istidraj, yaitu penangguhan menuju kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur, yaitu di istidraj ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memahami ayat ini akan takut atas peringatan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan senantiasa bermuhasabah. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepadanya merupakan bentuk istidraj. Tapi mudah-mudahan kita semuanya tidak ada yang mengalaminya. Kita berlindung kepada Allah dari nikmat yang menjadi istidraj, dari nikmat yang bukan membawa taat, namun nikmat yang memudahkan kita untuk maksiat. Wal'iyadzubillah. Maka muhasabah itu bisa mengantarkan seorang hamba kepada pertaubatan, ya, dengan diawali dari gerbang penyesalan, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamatu taubatun. Menyesal adalah taubat. Maka dengan introspeksi, dengan merefleksi amal-amal kita, ya, setiap tahun kok kayak gini terus, gitu ya. Setiap Ramadan kok sepertinya nggak ada ya
improvement, nggak ada peningkatan, nggak ada pengembangan amalnya. Dari situ muncullah keinginan untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat, muhasabah adalah ibadah orang-orang pilihan. Hanya orang yang diberikan hidayah yang bisa melakukan muhasabah diri. Mayoritas amal ibadah bisa jadi motivasi unsur duniawi, seperti doa, ikhtiar, tawakal, karena ingin dicukupkan rezeki. Ya, kita berdoa biasanya urusan minta sesuatu dari doa kita lebih banyak kan urusan dunia dibandingkan urusan akhirat. Ikhtiar kita lebih banyak ikhtiar kita untuk cari duit dibandingkan ikhtiar kita untuk mendapatkan sesuatu di akhirat. Atau sedekah, sholat karena ada niatan agar terlihat dermawan dan soleh. Ya, setiap kali kotak infak lewat, ya, pakai kris gitu, wah kelihatan. Wah, kalau pakai kris minimal 10.000 gitu ya. Ya, biar kelihatan banyak. Hati-hati. Itu bisa menyusup dalam hati kita nggak kerasa. Ya. Namun kita yang di pinggir orang tersebut jangan suudzon kemudian, wah ini orang pamer ya infak pakai kris. Ya. Namun kita sebagai orang yang ada di pinggirnya tentunya harus husnudzon. Oh, dia mungkin nggak punya receh, nggak bawa duit dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amal muhasabah ini sangat kecil kemungkinan kita pamer. Mau pamer apa pakai muhasabah? Ini loh saya lagi introspeksi diri gitu ya, nggak bisa. Ini amal hati. Makanya ya tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, muhasabah ini termasuk di antara jajaran a'malul qulub, amal-amal hati. Dan amal hati itu nggak kelihatan. Ikhlas, orang ikhlas itu nggak kelihatan. Ya, orang tawakal, ya, kemudian orang yang sedang bermuhasabah dirinya, itu nggak nampak. Beda dengan orang sholat, orang sedekah, ya, berdoa, baca Quran, ini nampak, bisa buat flexing gitu ya. Ya, flexing tanda kutip itu ya. Dan jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi di poin ketiga kita ada istidraj dengan harta, ada satu lagi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid juga di dalam kitab beliau Al-Arba'un Al-Qalbiyah, ketika menerangkan hadis tentang orang yang berbangga dengan amal, ada ya istidraj, tapi bukan dengan harta, namun istidraj dengan amal soleh. Amal soleh itu bisa menjadi istidraj manakala ketika kita melakukan amal soleh justru semakin semangat untuk ujub dan bangga di hadapan manusia. Wah, ini hati-hati ya. Oh, saya si paling iktikaf, si paling rajin sholatnya, si paling banyak khataman Al-Qur'annya dan seterusnya. Dihembuskan itu oleh syaitan. Ayo kamu bangga dong. Ya, kamu udah banyak loh amal ibadahnya. Manakala muncul bibit-bibit merasa bangga, rasa dirinya paling banyak amal solehnya dibandingkan yang lain pada tidur. Ini, oh saya masih baca Quran. Yang lain udah pada ngorok, saya masih baca Quran. Oh nih, wah, hati-hati jemaah sekalian. Bisa-bisa bukan pahala yang kita dapatkan, namun dosa. Karena ujub, meskipun yang dibanggakan adalah amal soleh, itu kemaksiatan. Kemaksiatan yang sulit dirasakan. Kenapa? Yang dirasakan itu sedang beramal soleh. Kalau orang berzina, orang pacaran, orang menipu, orang melakukan transaksi riba, orang ya membunuh, orang melakukan hal-hal yang lain yang dari perbuatan maksiat, dia tahu itu maksiat. Tapi orang ujub, berbangga dengan amal, hampir-hampir dia nggak ngerti kalau dirinya sedang ujub. Nah, ini yang mengerikan jemaah sekalian. Maka muhasabah ini tujuannya adalah untuk mematikan, untuk ya, menghentikan, jangan sampai itu muncul pada diri kita.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atau mengerti atas dirinya sendiri. Nah, sekarang apa buah dari muhasabah? Efek samping dari muhasabah atau tujuan dari muhasabah. Maka tujuan dari kita beramal adalah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun di antara kita yang berlelah-lelah, berletih-letih i'tikaf, baca Quran, salat tarawih, salat tahajud, tapi tidak berharap diterima amalnya. Ini enggak waras namanya ya. Kita semuanya berharap amal kita diterima oleh Allah. Makanya setiap akhir Idul Fitri kita berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita dan amal kalian. Tapi jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di momen evaluasi ini, di momen introspeksi diri, kita harus ngerti apa tanda-tanda diterimanya amal. Yang itu merupakan salah satu di antara buah dari evaluasi atau introspeksi diri kita. Ada dua. Yang pertama, seorang di antara tanda-tanda diterima amal salehnya adalah dia akan dimudahkan melakukan amal kebaikan setelahnya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama salaf atau seorang ulama salaf, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara balasan orang yang melakukan amal saleh adalah dia dimudahkan melakukan amal saleh berikutnya. Kita lihat nih amal kita. Kemarin saya habis sedekah, sekarang kok jadi berat sedekah ya? Kemarin awal-awal Ramadan kayaknya enteng aja, kok sekarang kok berat ya? Hati-hati ya. Karena di antara tanda-tanda diterimanya amal, ini tanda-tanda bukan memastikan, adalah ketika kita semakin mudah melakukan amal soleh setelah kita melakukan amal soleh sebelumnya melakukan amal soleh, setelahnya kok masih bisa, masih enteng, masih enak, masih mudah. Mudah-mudahan ini jadi salah satu tanda diterimanya amal soleh. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisidqi." Berbuatlah jujur kalian. Jujurlah kalian. Ya, kalau kita terjemahkan pakai bahasa Arab letterlek, wajib atas kalian berbuat jujur. Ya, karena alaikum itu isim fi'il ya, yang bermakna yajib. Ya. Wajib atas kalian berbuat jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran akan mengantarkan seorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan mengantarkanmu kepada surga. Maka satu kebaikan akan melahirkan kebaikan berikutnya. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tanda diterimanya amal adalah manakala seorang hamba setelah beramal merasa amal solehnya belum sempurna, merasa amal solehnya masih sangat kecil, serta tidak ujub dengan ibadah yang sudah diperbuat. Ya. Jadi, ya, ujub ini salah satu, ya justru salah satu menjadi tanda, ya, kalau pakai mafhum mukhalafah, ya, pemahaman kebalikan dari yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim atau di poin yang kedua ini, ya, ujub itu menjadi tanda tidak diterimanya amal. Karena apa? Tanda diterimanya amal adalah dia merasa amalnya masih dikit, amalnya masih kurang, amalnya masih sangat, ya, jauh dari, ya, ideal. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau katakan, wa alamatu qabuli amalika ihtiqaruhu wa istiqlaluhu. Tanda diterimanya amal saleh Anda adalah saat hati Anda merasa bahwa amal saleh yang Anda lakukan masih sangat hina dan kecil. Sampai-sampai orang-orang yang benar-benar mengenal Allah selalu beristighfar setiap usai melakukan ibadah. Contoh adalah Nabi SAW mengajarkan kepada kita, apabila setiap selesai salam, Nabi SAW membaca apa?
Istighfar 3 kali. Bukankah ini habis melakukan perbuatan ketaatan? Kenapa istighfar? Sholat kan taat ya? Iya enggak? Sholat itu taat. Gak ada yang mengatakan sholat itu maksiat, kecuali sholatnya riya. Ya. Sholat itu ketaatan. Kenapa ditutupnya pakai istighfar? Kita salah apa sama Allah? Kalau kita pakai logika kita sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah memerintahkan hambanya untuk beristighfar setelah selesai melakukan ibadah haji. Allah juga memuji mereka, orang-orang setelah melakukan sahur, atau orang-orang yang setelah selesai melakukan salat tahajud di waktu sahur, ya, mereka beristighfar kepada Allah sebagaimana firman-Nya, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar, Allah memuji mereka. Begitu pula Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa setelah wudu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ya. Memerintahkan kita untuk apa? Supaya dijadikan hamba yang bertobat. Habis wudu loh. Padahal apa disebutkan dalam beberapa riwayat, wudu yang kita lakukan itu bisa membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Nah, kok bisa begitu? Maka siapa yang mengetahui kewajibannya kepada Tuhannya dan menyadari kualitas amalnya serta aib-aib yang melekat pada jiwanya, niscaya dia akan selalu beristighfar usai melakukan amal ibadah. Merasa amalannya masih sangat penuh dengan kekurangan. Maka Nabi seolah-olah ingin mengatakan kepada kita, kamu jangan merasa amalmu sudah bagus, jangan merasa amalmu sudah sempurna. Istighfarlah kepada Allah. Salatmu itu masih banyak kekurangannya, puasamu itu masih banyak kekurangannya. Istighfar kepada Allah. Itu yang ingin diajarkan kepada Nabi. Supaya apa? Kita tidak ujub, supaya kita tidak berbangga dengan amal kita. Dan itulah hasil dari kita muhasabah. Demikian jemaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bisa menjadi booster, penyemangat, ya, ibadah personal kita di i'tikaf ini. Dan sekali lagi, muhasabah adalah ibadah. Karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.